Alhamdulillah sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak, guru hebat ya, calon guru penggerak angkatan 11 khususnya dari Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah pada hari ini, pada siang hari ini kegiatan acara sesi ruang kolaborasi sesi kedua pada hari ini, sesi 1 di dalam forum kegiatan modul 1.1 yaitu refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan ruang virtual hari ini. Baik, Ibu Bapak izinkan relevansi daripada kegiatan hari kemarin yang alhamdulillah Ibu Bapak kegiatan sesuai dengan jadwal yang ada dalam kegiatan modul 1.1 kemarin. Baik Ibu Bapak, sebelumnya kegiatan ruang kolaborasi di modul 1.1 ini kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran. Amin. Tahan dalam mengampu kegiatan di ruang kolaborasi ini. Boleh Pak, siapa yang bergantian ya kemarin Pak Ridwan ya? Iya Pak. Ya, enggak. Silakan, boleh memimpin doanya, di open saja mic. Silakan Pak. Mangga Pak Saiful. Boleh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ruang kolaborasi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran diskusi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini. Semoga kita bisa mendapatkan pemahaman dari Bapak Fasilitator dan juga diberikan kelancaran dalam hari kedua ini. Amin. Al-hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Ahmad yang telah memimpin doanya pada kegiatan sesi kolaborasi hari ini. Baik Ibu Bapak, pada kegiatan hari ini yaitu kita akan melaksanakan sesi ruang kolaborasi yaitu dengan agenda diskusi kelompok ya tentang kegiatan apa saja untuk mencapai tujuan pada agenda kegiatan belajar di sini. Izinkan saya meneruskan. Pada tujuan dari identitas modul di sini sama dengan hal yang kemarin, yaitu masih tetap tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yaitu pada sesi pembelajaran di ruang kolaborasi ini, yang insya Allah pada jumlah jam pelajarannya kita itu 3 JP ya, 3 jam pelajaran atau 45 menit per jamnya, berarti 95 menit kita akan bersama-sama. Selanjutnya kompetensi lulusan yang dituju pada kegiatan di sini. Yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Pada capaian modulnya, calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan melakukan reflektif kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Poin keduanya, calon guru penggerak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara
untuk menetapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sebagai pengembangan karakter. Pada capaian khusus dari modul ini, CGP dapat menambah pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memiliki keterampilan pengelola pembelajaran yang berpihak kepada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Baik Ibu Bapak, pada pembukaan sudah kita tadi sudah saya buka dan kita kembali kepada review pembelajaran di modul kemarin. Dan alhamdulillah Ibu Bapak CGP hebat ya di kelas 11 ya di 093 dengan Pasil saya dan Suganda dicek sudah banyak ya Ibu Bapak meninjau ulang atau mereview dari hasil pembelajaran modul yang diantaranya di LMS sudah mengisi mulai dari diri ya, kemudian eksplorasi konsep, mengirimkan video. Adapun beberapa Ibu Bapak yang hari ini masih belum dimunculkan atau membuat LK tagihan sesuai di eksplorasi konsep tersebut. Selanjutnya pada kegiatannya tadi ice breaking, kemudian sambutan 10 menit alhamdulillah sudah. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas yang sama-sama hari ini kegiatannya kurang lebih sekitar 75 menit ya pada sesi aktivitas pada sesi pembagian kelompok. Baik Ibu Bapak, sebelumnya pada proses hari ini kita ice breaking dulu nih. Soalnya ini Bapak garis timatan sama ya dengan saya, agak kurang fokus nih. Mudah-mudahan dari ice breaking ini. Saya punya ice breaking nih Ibu Bapak. Coba Ibu Bapak di open kameranya, dilihat dalam ruang limitnya, dan Ibu Bapak coba cari benda yang terdekat. Sekali lagi, benda yang terdekat di sekitar Ibu Bapak. Dengan warna, kalau saya di sini warnanya warna hitam. Silakan. Coba Ibu Bapak. Warna hitam. Voice keren. Berarti sama ya. Saya pun juga nih. Ada mouse saya yang warna hitam. Berarti ya nggak punya nih. Nanti cari yang hitam. Baik. Ibu Bapak. Nih, kira-kira Ibu Bapak hari ini kita sudah siap untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Dengan benda yang ada di sekitar kita menemani pada proses kegiatan di kegiatan rukul ini, apapun dengan benda tersebut itu hanya sebatas teman, tetapi yang menentukan adalah diri kita sendiri. Baik Ibu Bapak, izinkan kita akan mereview dari proses dan hasil belajar Ibu Bapak pada eksplorasi konsep. Izin, silakan dari teman-teman di dalam pemahaman yang kemarin di eksplorasi konsep. Adakah pemahaman atau kesan pengetahuan yang Ibu Bapak cermati pada pembelajaran di eksplorasi konsep tentang filosofi Ki Hajar Dewantara? Boleh bisa menyampaikan, silakan. Boleh. Mangga Bapak. Silakan Ibu, boleh raise hand aja. Karena saya lihat di LMS ini para Ibu Bapak CGP hebat ini sudah ada yang mengisi dan juga saya sudah berikan umpan balik pada pemikiran ya sesuai dengan konsep mengenai tujuan asas pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Eksplorasi konsep yang Ibu Bapak pahami tentang modul 1.1 yang kemarin sudah saya coba cek ya, dan ada beberapa yang sudah mengisi
baik dari pengiriman video ya ataupun secara tulisan tertulis, itu sangat sesuai dengan ekspektasi kalau saya baca. Adapun kekurangannya mungkin ada beberapa ya Ibu Bapak punten yang ada di LMS-nya ataupun langsung kopas ya Ibu Bapak dari ininya, mohon nanti di ATM ya, ambil tiru dan modifikasinya sesuai dengan konteks pemahaman pemikiran yang kita cermati dalam pemikiran pendidikan nasional berdasarkan konsep Ki Hajar Dewantara. Pada relevansinya secara eksplorasi konsep, izin Ibu Bapak saya menyampaikan dari teman-teman ya kemarin hasil diskusi, kita sebagai pendidik adalah sebagai pamong ya Pak, dapat mendidik sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki anak. Yang kemarin Ibu Bapak telah memberikan pemaparan tentang pendidikan ya yang memerdekakan dengan sistem peserta didik baik secara tuntunan ya, memberikan tauladan kepada siswa, kemudian memberikan memerdekakan ya, menjadikan individu yang mandiri dan kreatif. Artinya hal ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan inovatif. Konsep-konsep ini mudah-mudahan Ibu Bapak guru hebat menjadi seorang agen perubahan dalam pendidikan, khususnya dalam relevansi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Selanjutnya kemarin Ibu Bapak CGP hebat sangat antusias dan sangat luar biasa juga aktif, dan alhamdulillah hari ini kita akan masuk ke dalam konteks relevansi yang ada di dalam pembelajaran, karena Ibu Bapak guru hebat ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, Ibu Bapak silakan dari teman-teman ada yang sudah ngecek ataupun adakah hal-hal yang terkesan dalam hasil eksplorasi konsep yang Ibu Bapak telah pelajari di sesi sebelumnya. Boleh, mangga Pak Ahmad atau Pak Ridwan atau Bu Niki. Ya, silakan. Silakan Bu Niki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, hasil belajar eksplorasi konsep yang kemarin sangat bermakna sekali bagi saya pribadi ya Pak ya. Berdasarkan modul-modul yang saya baca juga, dan berdasarkan Zoom meeting kemarin tuh kayak bikin pembelajaran saya untuk berani mengungkapkan hal-hal yang sudah saya baca. Untuk materinya, pemikiran dan yang berhubungan sama filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang kemarin kan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu artinya pendidikan dan pengajaran atau menuntun, membimbing peserta didik untuk kebahagiaan nantinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi alam kalau misalnya harus melihat alam peserta didik tersebut. Jadi kalau alam yang mereka di pertanian dan pegunungan ya tidak bisa disamakan dengan pertanian dengan pegunungan. Ya, seperti itu, Pak. Dan yang dasar-dasarnya juga kan kemarin pemikirannya diungkapkan bahwa dari menuntun tuh kayak gimana menurut pemikiran Ki Hajar, kembang peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi kayak yang kemarin seorang petani itu menanam jagung tapi tidak bisa menghasilkan menjadi padi atau kebalikannya. Jadi petani itu hanya bisa menumbuhkan dengan menyirami, merawatnya, memberi pupuk dengan baik, tapi tidak bisa hasilnya jadi jagung gitu. Jadi sesuai kodrat dan zamannya. Kayak kalau yang saya baca itu kan pemikirannya yang kolonial itu tujuannya hanya untuk memajukan hidup kolonial Belandanya, kayak mengambil keuntungan. Sedangkan zaman sekarang itu memerdekakan
peserta didiknya. Jadi mengikuti perkembangan zaman dan untuk kemasyarakatan sendirinya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niski yang sudah memberikan ya hasil dari pemahaman eksplorasi konsep. Betul sekali ya, Ibu, izin kita mereview dari proses kegiatan hari kemarin yang secara langsung semuanya pun juga sudah sangat aktif dan antusias dalam mencermati kegiatan di eksplorasi di modul 1.1 kemarin yaitu Bapak. Benar sekali dan sangat baik ya menurut saya pribadi untuk Ibu Nisti dari pemahaman, dan mungkin rekan-rekan dari Ibu Bapak CGP Hebat pasti semuanya sama, artinya memiliki sebuah refleksi tentang perjalanan pendidikan khususnya berdasarkan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, baik dalam tadi menuntun ya, seperti filosofi diibaratkan menanam padi, kemudian memberikan sistem among dan seterusnya, yang intinya pendidikan yang memerdekakan bagi peserta didik. Dan ini salah satu tindak lanjut yang alhamdulillah hari ini Ibu Bapak nanti kita akan masuk ke dalam sesi ruang diskusi ya tentang bagaimana melakukan sebuah relevansi ataupun penerapan ya dengan konteks sosial budaya yang ada di Ibu Bapak nanti di sekolah masing-masing khususnya. Selanjutnya Ibu Bapak izinkan nanti khususnya karena ini saya pun juga memfasilitasi dari beberapa LMS ya ataupun guru penggerak kepada khususnya CGP Hebat di kelas 9 ini, maaf di kelas 11 ya, ini sudah ada yang sangat masuk dalam penugasannya ataupun masih ada yang belum. Nah di sini secara refleksi bagi saya pribadi khususnya Ibu Bapak CGP tetap semangat, kita pun juga sama memiliki dudet yang harus kita penuhi ya Ibu Bapak, dan semuanya itu ada di dalam proses LMS ya Ibu Bapak. Adapun beberapa dashboard perubahan ataupun perbedaannya nanti kita akan bahas setelah beres UPOL untuk kiat-kiat di sistem LMS-nya. Namun Ibu Bapak, saya hanya mengingatkan karena khususnya di program PGP Angkatan 11 itu adalah LMS perdana ya Ibu Bapak. Jadi kita masih tetap sharing dengan satker ataupun admin yang ada di BBGP. Jika ada kendala, kami akan coba untuk sinkroniskan atau konfirmasi ulang ke pusat ya. Tapi alhamdulillah ya, kemarin sebelumnya Ibu PP yang belum muncul, alhamdulillah sekarang sudah muncul di kami. Adapun nanti perubahan nanti kita akan coba konfirmasi dan coba untuk diskusi. Selanjutnya Ibu Bapak Guru Hebat, hari ini kita akan memasuki pada proses kegiatan selanjutnya yang tadi sudah review dalam eksplorasi konsepnya itu kurang lebih 20 menit dan alhamdulillah sudah sampai ya. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke dalam pembagian kelompok atau tugas sesi kelompok yang kurang lebih ini alokasi waktunya. Jadi saya menghematkan untuk alokasi waktunya agar kita fokus ya Ibu Bapak di dalam kegiatan sesi aktivitas ruang kolaborasi ini. Itu yaitu ada pembagian kelompok nanti saya sudah insya Allah saya sudah bagikan. Kemudian setiap kelompok berdiskusi. Kemudian hasil diskusi kelompok menjawab terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosial budaya di daerah masing-masing. Ya. Selanjutnya nanti kita ada refleksi kurang lebih sekitar 15 menit. Selanjutnya ada tahapan penutup yaitu 15 menit. Baik Ibu Bapak, tadi pembukaan sudah. Kemudian izinkan pada kegiatan sesi ruang kolaborasi hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu para Ibu Bapak CGP Hebat peserta mampu menemukan atau mengenali ya nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan menjadikan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Jadi ini akan sebagai tujuannya. Selanjutnya, Ibu Bapak, sebelumnya kita masuk ke dalam kesepakatan belajar. Yang alhamdulillah mudah-mudahan hari ini semuanya fokus ya, sehat
lancar, diberikan keberkahan semuanya di hari Jumat ini. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk nanti berpendapat, bertanya ataupun sharing tentang konteks pembelajaran di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain bisa mendengarkan. Ya. Selanjutnya bisa berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh. Ini adalah poin kelima. Mohon Ibu Bapak guru hebat ya, mohon untuk berpartisipasi penuh. Kita gunakan ruang kolaborasi ini untuk dimaksimalkan, artinya berpartisipasi untuk hadir seutuhnya, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan bahagia ya, paling utama adalah gembira ya. Itu Ibu Bapak untuk kesepakatan hari ini, dan nanti pada prosesnya ketika diskusi kelompok, Ibu Bapak bisa mencurahkan isi pendapat sesuai dengan eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah Ibu Bapak pahami dan cermati di dalam pembelajaran program guru penggerak angkatan 11 ini. Baik. Selanjutnya ini Ibu Bapak. Apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur konsep ya yang kemarin? Dan mohon izin nanti saya coba untuk cek ya beberapa yang sudah mengirimkan, termasuk Ibu Bapak yang sudah mengirimkan hasil di Google Drive-nya di LMS dan sudah saya kasih umpan balik. Adapun yang baru masuk ya seperti Pak Abdul, Pak Ahmad dan Pak Peggy, nanti saya pun juga sudah cek, namun saya belum berikan umpan baliknya. Tapi ini silakan hasil apa saja yang hari ini Ibu Bapak rasakan setelah mempelajari pada alur konsep di modul 1.1. Boleh silakan dari Pak siapa? Bu Siti Hajar dulu, enggak? Boleh raise hand di situ. Bu Siti Hajar sudah masuk. Iya, Bapak, maaf. Bu Siti. Ini ya, Pak, apa hasil yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada alur eksplorasi konsep ya, Pak? Benar sekali. Iya, Pak. Sebenarnya saya justru pengen nanya sih, tapi nggak apa-apa ya, saya coba jelasin dulu sebentar. Maksudnya sedikit yang saya pahami. Bahwa eksplorasi konsep di modul 1.1 ini, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa setiap individu, setiap siswa memiliki kodratnya masing-masing sesuai dengan bawaannya gitu. Jadi dan di sini juga disebutkan ada watak bawaan yang dimiliki oleh siswa atau individu tersebut. Yaitu itu watak itu tidak bisa berubah, yang disebut dengan budi pekerti. Betul nggak ya, Pak ya? Iya. Iya, kalau nggak salah gitu, Pak. Jadi budi pekerti ini juga dibagi-bagi cara pandangnya dari agama, dari suku, dari keadaan, seperti itu. Ya. Itu sih, Pak, mungkin dari saya. Boleh. Baik, terima kasih Bu Siti Hajar ya. Mangga adakah teman-teman yang mungkin memiliki pemahaman ataupun sarannya atau pendapat yang sama ataupun berbeda, boleh diungkapkan, boleh dibantu. Oke, kalau tadi Bu Siti Hajar betul ya, izinkan saya untuk menanggapi sebentar. Tadi betul sekali karena sistem pada proses sesuai dengan sosok Ki Hajar Dewantara ini tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang ya tentang pendidikan. Artinya ketika yang namanya sistem filosofi ini kita banyak kenal ya Ibu ya. Salah satunya semboyan yang terkenal ialah Tuturi Handayani ya, yang Ing Madya Mangunkarso, Ing Ngarsa Singkulada ya. Artinya itu salah satu filosofi yang sering kita dengar, dan salah satu esensinya yaitu tadi dengan sistem menuntunnya itu Bapak. Artinya dari depan, dari belakang gitu kan, memberikan teladan. Artinya ketika karakter itu terbentuk, maka itu harus ada yang namanya contoh ya Bu ya, atau teladan. Karena guru itu bukan hanya untuk transfer knowledge aja, tetapi harus memiliki yang namanya karakter atau sebuah contoh ya, atau extension untuk privilege life-nya kalau kata orang Bali. Artinya
ketika seorang guru itu memiliki sikap sopan, kemudian gurunya ramah, gitu kan, insya Allah semua siswa itu akan selalu senang. Dan biasanya kalau ada sebuah pepatah yang mengatakan kalau guru dalam tanda kutip kencing berdiri, anak pasti kencing berdiri. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita cermati sebagai pendidik, yang mana penumbuhan karakter itu salah satunya akan menumbuhkan pada sikap-sikap, ya. Artinya sikap ya secara intrinsik dari seorang murid itu tergantung bagaimana kita menanamkannya, ya, dengan sistem menuntun yang seperti yang tadi. Maka ketika ada budi pekerti, ya, seperti sapa, senyum, salam, kemudian dia bertindak jujur dan lain-lain, itu bagaimana kita memberikan yang namanya toladan, artinya mencontohkan gitu. Kalau yang saya rasakan atau saya kerjakan seperti itu. Dan ini sebuah apa ya namanya paradigma, Bu, sebetulnya. Apalagi kalau sistem pendidikan ya kita itu ada levelnya ya Ibu Bapak. Kalau SD sih iya Pak, tapi kan kalau SMP dan SMA agak beda Pak. Dan ini ada salah satu juga yang nanti kita sharing aja ya dengan Ibu Bapak yang sudah memiliki pengalaman seperti apa. Yang nantinya relevansi daripada filosofi Ki Hajar Dewantara ini, khususnya yang telah kita pahami itu bisa ditempatkan dengan konteks-konteks khususnya di pembelajaran, ya. Mungkin itu Ibu, mangga selanjutnya saya coba untuk Pak Warnika. Saya coba silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan emang mau nanya juga, Pak. Boleh Pak. Iya. Kemarin kayak sih saya salah pembuatan video untuk itu eksplorasi konsepnya, Pak. Boleh. Ternyata mohon izin cerita sebentar. Ternyata untuk LMS-nya saya tuh ngekliknya selanjutnya, tidak ngeklik bagian 1, 2, 3, ternyata ada 11 bagian itu. Dan saya untuk acuannya itu di bagian pertamanya, Pak. Jadi bentuknya mungkin cerita tentang saya, filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk filosofi beliau yang menurut saya sendiri yang ini sebetulnya sudah beberapa kali dibahas di IHT sekolah saya, Pak. Satu-satunya yang masuk yang sekarang ya, Pak, ya. Setelah saya baru buka nih. Saya jujur aja baru buka, Pak. Siap. Yang masuk itu adalah yang saya pahami sampai sekarang adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut saya. Karena untuk SMK sendiri, mohon izin Ibu Bapak, mungkin ini pengajaran saya yang salah. Kalau untuk kodrat zaman sendiri, bahasa Inggris tenses itu, saya ngajar bahasa Inggris, tenses itu tidak begitu dipakai pada saat kerja. Jadi sampai untuk kelas 11 sendiri di fase F itu saya masih fokusnya introduction sama conversation, Pak. Jadi untuk tenses yang begitu berjimun 16 biji itu saya tidak pakai karena situasinya kodrat zamannya nggak kepake juga, Pak. Iya. Dan untuk kodrat alamnya di sini diajarkan itu, Pak, tata cara masuk kelas itu, tata cara ketemu guru, ada apel pagi, ada apel siang. Jadi untuk anak-anak sebelum mulai belajar sendiri ada aturannya tuh duduk siap gitu, duduk siap. Jadi karena di sini sempat 3 tahun itu ketarunaan, Pak. Jadi untuk kodrat alamnya anak-anak diajarkan bagaimana bersikap sebagai siswa, gurunya sebagai fasilitator, tutor, sebagai contoh untuk mereka, dan kodrat alamnya kami ngajarkan apa yang mereka perlukan di industri, Pak. Itu. Saya rasa seperti itu, Pak. Saya ngerasa kayak baru bangun tidur gitu, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih, Pak, atas pemahaman atau pemikiran refleksi kritisnya tentang alur di eksplorasi yang kemarin Bapak. Betul, Pak, ya. Beberapa kemarin kita bahas LMS di Learning Management System ini adalah sebuah platform yang baru dan kita itu perdana ya Pak ya. Alhamdulillah di angkatan 11 itu kita perdananya. Jadi ya mungkin tadi Bapak mungkin dalam alur eksplorasi konsepnya tidak mengklik semua tahapan ya Pak ya mungkin ya. Tapi itu nanti bisa Bapak koreksi ulang karena artinya seluruh platform selama kita pembelajaran kurang lebih sekitar 6 bulan ke depan ya. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak
guru hebat, Ibu PP yang selalu siap mendampingi, kita diberikan kelancaran dan sama tujuannya kita mendapatkan nilai yang maksimal, khususnya mendapatkan kelulusan bersama-sama dalam proses program guru penggerak angkatan 11 ini. Namun tiada ada proses yang mengkhianati hasil, artinya ketika di dalam prosesnya pun juga kita memiliki kewajiban-kewajiban yang harus terpenuhi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita nanti dimaksimalkan. Baik, tadi dengan kodrat alam, kodrat zaman ya Bapak khususnya di kelas atas ya Pak ya, dengan relevansinya, artinya dengan konteks kebutuhan zaman ya mungkin ya Pak ya. Kalau di Bandung itu dulu STM, sekarang udah habis sama SMK gitu Pak ya. Dan ini adalah salah satu tadi kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman. Namun ketika yang dimaksud dengan konsep dalam paradigma khususnya memberikan sebuah gambaran, yaitu tentang bagaimana keluhan ataupun anjuran tekad, niat, kemauan supaya kita itu berbuat berdasarkan 5 dasar. Artinya sesuai dengan konteks kodrat alam, kodrat zaman, salah satunya yaitu berilah kemerdekaan, yaitu memberikan kebebasan kepada anak kita peserta didik, bukan arti memberikan kemerdekaan bebas dari apapun gitu Pak, namun memberikan sebuah tuntunan sesuai dengan kodrat alamnya yang di dalamnya ada hak atau kewajiban yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan ya, atau yakni keleluasan hidup manusia agar kebudayaan itu tidak dapat memberikan sebuah gambaran hidup, artinya penghidupan diri itu di masyarakat seperti apa. Maka perlulah dipakai dalam salah satu pendidikan ya Pak ya, khususnya anak-anak apalagi kelas atas ya, ataupun sikap SMK dan lain-lain itu lebih banyak kepada bertentangan ya Pak ya dengan pelanggaran dan lain-lain. Mungkin itu Pak sangat baik di konteks kodrat alam, kodrat zamannya. Tinggal kita itu mendorong ya secara asas, haluan, anjuran terkait dengan niat, kemauan supaya berbuat segalanya itu berdasarkan pada konteks kodrat alam dan kodrat zamannya yang memerdekakan gitu Pak. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Warnika ya. Selanjutnya coba untuk Pak Ahmad Tantowi, kalau tadi dia sudah, mangga silakan. Pak Ahmad Tantowi sudah masukkah? Baik Pak, ini untuk alur eksplorasi konsep dari intisari pemikiran-pemikiran penggagas pendidikan yang ada di Indonesia dari Ki Hajar Dewantara. Yang saya sangat garis bawahi adalah perubahan itu adalah kekal. Artinya di dalam suatu pendidikan kita harus sebagai pendidik harus up to date Pak intinya. Artinya up to date ini dari pemaparan Ki Hajar Dewantara adalah memberikan kebebasan, dan artinya kebebasan merdeka belajar, kebebasan untuk menentukan, misalnya saya di SMA ya Pak, untuk menentukan karir, untuk menentukan apakah persiapan kita untuk persiapan para siswa untuk masuk ke dalam dunia kerja. Nah, itu kita berikan kebebasan sepenuhnya. Artinya kebebasan yang diberikan kepada siswa itu bukan artinya tanpa arah. Kita tetap mendampingi, memberikan misalkan masuk ke dalam dunia perusahaan, kita memberikan arahan bagaimana alur-alur masuk ke dalam dunia kerja itu seperti apa. Nah, terus juga dari pemaparan Ki Hajar Dewantara itu bagaimana kita bisa membangun sikap budi pekerti Pak, yang akan melahirkan sikap bijaksana. Artinya di sini itu budi itu ada cipta, karsa, dan karya. Cipta adalah pikiran, ya. Rasa itu hati, dan karya itu adalah suatu tindakan. Ya, gitu Pak. Atau pekertinya adalah tenaga. Artinya keempat hal tersebut adalah cipta, rasa, karya, dan tenaga ini perlu harus dikolaborasikan sehingga menjadi bentuk yang nyata, sehingga menjadi produk yang artinya para peserta didik itu siap dengan tantangan zaman yang sekarang ini.
Seperti itu Pak mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad dan Towi. Wah, sangat baik sekali ya Pak ya, menurut tadi pemahaman di eksplorasi konsep yang tadi dengan konteks kesiapan ya Pak ya, artinya dengan flexibility, intinya connectivity ketika si anak itu menghasilkan sebuah produk. Oke. Kalau dalam filosofi mungkin di eksplorasi konsep kita ada dalam disematkan itu tentang salah satu prinsip ya, berdasarkan perubahan ya atau paradigma sebuah perubahan yang kita kenal dengan trikon ya Pak ya. Artinya dengan adanya continue ya, ada konvergensi atau konsentris, maka ini adalah salah satu persiapan ya untuk kita sebagai pemimpin pembelajaran mempersiapkan peserta didik yang siap untuk menerima atau beradaptif dengan perubahan yang akan datang. Betul, seperti itu Pak. Ya, selanjutnya, alhamdulillah nih dari tadi hasil pemikiran di Pak Ahmad itu sangat super dan luar biasa kalau menurut saya. Artinya perubahan apa dalam budi pekerti yang tetap bersandar pada dasar-dasar 3 komponen yaitu cipta, rasa, dan pikiran, hati, dan kemauan ataupun tindakan. Betul sekali itu Pak. Itu salah satu pendidikan yang harus seimbang antara yang tadi trikon dengan aplikatif di budi pekertinya yang nantinya menjadikan sejatinya peserta didik itu menemukan jati diri yang sebenarnya sesuai dengan konteks-konteks kebutuhan pada perubahan zamannya. Mungkin itu ya Pak ya? Iya. Enggak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Selanjutnya mangga sambil di absen saja saya tunggu di checklist. Pak Peggy, boleh kalau ada absen? Pak Peggy, ya mangga Pak Peggy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan Bapak terkait eksplorasi konsep bersinggungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana kemarin saya dapat memahami dan menyimpulkan bahwasanya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menyematkan pendidikan dan pembelajaran itu berbeda, yang mana di dalam seorang guru itu pembelajar dan pembelajar, yang mana sebagai pembelajar kita harus terus mengasah potensi kita sebagai guru, yang mana tentunya memahami karakter siswa, karena setiap siswa memiliki pola-pola yang berbeda di setiap cara dia belajar, yang mana ada juga disebutkan agar menjalankan kegiatan atau proses belajar yang mengutamakan berdiferensiasi, seperti itu agar memerdekakan siswa, yang mana siswa tentunya perlu untuk memahami jati dirinya, seperti itu Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Peggy, cukup? Iya Pak. Ya, baik, terima kasih. Tadi memahami jati dirinya dengan konteks ya daripada peserta didik tersebut atau siswa ya. Ini adalah salah satu yang tadi menyiapkan, artinya harus update juga nih ya Pak ya. Yang namanya pendidik itu bahasanya betul-betul dituntut juga nih, artinya kita pun juga harus update, kalau bahasa saya pribadi siap menerima perubahan gitu Pak. Artinya salah satu bukti dalam program guru penggerak ini. Ketika kita bicara tentang bukan program SUTAS, ketika saya pun juga di sini bukan arti mengguru ya, karena ini hanya mungkin saya yang terdahulu mungkin ya Pak ya dalam fasilitator ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu Bapak CGP Hebat ini nanti terus ya bertransformasi jadi PP, jadi pasil, kemudian jadi struktur, dan tahapannya sesuai dengan kesempatan yang Ibu Bapak perkenalkan. Nah, ini salah satu bukti kalau bahasanya kita update Pak, karena ada beberapa mungkin bukan aja di lingkungan saya pribadi, ini salah satu juga nih sebagai paradigma di mindset open mind dari guru-guru rekan sejawat yang dalam program ini mengatakan ya udah wah cuman guru penggerak untuk apa gitu Pak, kebanyakannya seperti itu.
NKG ganti kurikulum gitu kalau bahasa orang Bandung, ganti juga gitu. Nah, ini salah satu. Ketika kita mempelajari konteks ini, alhamdulillah Pak, nanti semakin ke dalam pemahaman struktur ataupun konsep-konsep modul yang kita pelajari dalam kurikulum Merdeka, ini adalah implementasinya, dasarnya untuk menerapkan yang namanya kurikulum Merdeka di proses ini, Pak. Oke, selanjutnya tadi Pak Ahmad sudah, coba saya minta Pak Peggy ya, yang barusan Pak Peggy ya. Ibu Niki sudah tadi ya, Bu Niki ya. Pak Muhammad Saiful Jihad, Pak Indah ya, Pak Indah, Ibu Indah, maaf. Hadirkah Ibu Indah? Enggak, Ibu. Boleh open mic-nya, Ibu. Eksplor konsep yang sudah saya pelajari itu saya mengambil teori ya Pak ya, yang itu teori Ki Hajar Dewantara itu kan ada 3. Yang pertama yang teori lama itu tentang pendidik siswa itu bagaikan kertas yang kosong, jadi pendidik ini hanya bisa membentuk watak dan budi yang diinginkan, itu teori lama ya Pak ya. Nah yang kedua itu kertas itu sudah ditulis tapi tidak dapat mengubah karakter, jadi di sini pendidik itu jadi siswa itu sudah berkarakter, tapi pendidik hanya tidak bisa mengubah karakter, tapi hanya dapat mengawasi dan mengawasi dari perilaku yang tidak baik dan mengambil perilaku yang baik. Yang ketiga itu ada kertas yang sudah ada tulisannya, tapi itu suram. Jadi pendidikan itu berkewajiban menebalkan segala tulisan yang suram, yang baik ditebalkan ya, dan yang tidak baik dibiarkan. Itu kan Pak ya. Yang saya pelajari. Nah, jadi yang saya garis bawahi itu ibarat siswa itu karakternya itu kan tidak dapat diubah ya, karena sudah yang poin kedua kita hanya dapat mengawasi agar tidak ada pengaruh jahat dari luar yang masuk ke dalam diri siswa dan mengambil pengaruh yang baiknya saja. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Indah, betul. Di dalam filosofi lama ataupun pemikiran konsep Ki Hajar Dewantara ada yang dinamakan dengan anak itu bukan tabula rasa gitu ya Bu ya. Iya, betul. Ini bukan kertas kosong. Artinya di sini kalau kemarin Ibu Siti Hajar ya atau teman-teman itu mengatakan bahwasannya anak itu memiliki unsur ataupun hal karakter yang betul-betul dibawa dari lahir. Nah, sama halnya ketika kita mengintegrasikannya dengan konsep kita menjadi petani, artinya kita menebak benih, kemudian kita hanya bisa membimbing atau membersamai atau melihat ya dalam mengatur tumbuh kembangnya siswa ini. Artinya siswa itu nggak bisa kita dalam tanda kutip ya, artinya bukan kertas yang bisa kita tulis saja. Artinya siswa itu memiliki kemerdekaan masing-masing sesuai dengan minat bakat mereka gitu. Jadi yang dimaksud dengan yang tadi tabula rasa itu, siswa itu bukan kertas kosong ataupun kertas yang sudah suram kemudian kita harus hapus gitu. Tidak Bu, artinya kita mengikuti, membimbing, mengarahkan sesuai dengan pertumbuhannya. Dan ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang sampai hari ini alhamdulillah mudah-mudahan semuanya bisa memahami ya, artinya terintegrasi yang nantinya kita sebagai pemimpin pembelajaran yang intinya diferensiasi tersebut itu atau terdifferent itu adalah salah satu student well-being-nya, mencapai kebahagiaan pada siswa, yakni bahwa semua siswa itu memiliki karakter ataupun memiliki kemauan yang berbeda-beda. Artinya jangan menyamakan, kalau itu ya si A sukanya hitam ya hitam saja, si B pun juga ya harus hitam, enggak. Maksud yang di tabula rasa itu mungkin konteks dalam efisiensi pembelajaran seperti itu Bu. Jadi betul sekali bahwasannya siswa itu memiliki keunikan atau siswa itu unik ya Bu ya. Mungkin itu saja. Baik. Selanjutnya terima kasih Bu Indah. Selanjutnya saya coba untuk Pak Niko ini, Pak Niko, mangga Pak Niko. Boleh raise hand dan open mic. Pak Niko, adakah Pak Niko? Ada nih. Ya. Kedengaran enggak Pak? Siap Pak Niko, mangga.
Iya, menurut saya yang saya pelajari itu kalau dari filosofi KHD itu pendidikan itu memanusiakan manusia ya Pak ya. Nah, ketika kita mendidik siswa, apa ketika kita mendidik siswa itu harus lebih humanis atau tidak terlalu mengekang atau dengan keras nadanya. Nah, apabila kita sudah melakukan proses itu, maka siswa juga bisa lebih lebih senang atau lebih memahami dan mengerti karakter gurunya atau siswa tersebut lebih nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar di kelas tersebut, Pak. Oh iya, siap. Mangga Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan ya bahwasannya diferensiasi atau mengenal karakter ya Pak ya. Artinya pembelajaran itu bukan satu untuk semua ya, tapi semua sama-sama memiliki satu gitu, satu tujuan. Artinya pembelajaran yang semua peserta didik bisa menerima ataupun memahami ya. Artinya terdiferensiasi yang tadi. Terima kasih Pak ya. Selanjutnya saya coba karena waktu ya, mohon izin Pak Ridwan. Enggak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sejauh kemarin kita sudah belajar tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang saya pahami dan masih ingat di pikir saya adalah yang pertama, ya kita harus belajar berdasarkan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah kita harus murid itu sebagai subjek utamanya atau pembelajaran itu student center, bukan teacher center. Jadi bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan anak didik kita supaya bisa berkembang baik secara karakter, secara budi pekerti, sehingga anak didik kita ini bisa bersaing di zamannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Betul sekali Pak, yang tadi karakteristik memiliki yang namanya tadi ya karakter yang unik dan ini. Untuk relevansinya bahwasannya konteks yang tadi perlu pertimbangan ya Pak ya, artinya ketika kebutuhan si anak ini artinya menuntun peserta memberikan pengajaran dan mengarahkan peserta itu untuk menjabat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi intinya pendidik adalah yang tadi Pak betul. Kalau dulu kan bahasanya guru itu semuanya gitu Pak ya. Kalau sekarang itu jadi sebagai center, artinya pendidik menjadi fasilitator untuk mengarahkan dan membentuk peserta didik yang tujuannya sama, artinya mencapai kebahagiaan peserta didik gitu Pak ya. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya saya coba untuk Pak Muhammad Saiful Jihad, sudah belum ya tadi? Belum Pak. Oh belum Pak, enggak. Iya. Baik Pak. Ya mungkin dari Bapak Ibu CGP di sini sudah menjelaskan semuanya dan memberikan review dari eksplorasi yang diberikan. Jadi menurut saya singkat saja. Jadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu intinya adalah kolaborasi antara guru dan murid untuk menciptakan tujuan dari sisi spiritual, kemudian sisi intelektual dan juga sisi sosialnya. Jadi semuanya mencakup ya untuk yang tadi sudah Bapak jelaskan oleh Bapak fasilitator bahwasanya keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia seperti itu, Pak. Baik, betul Pak. Terima kasih Pak. Hampir sama ya dengan teman-teman. Mangga karena kita coba untuk run ini aja. Pak Abdul Manap, mangga Pak Abdul. Ya baik Pak. Terima kasih untuk Pak Fasil. Konsep yang di eksplorasi konsep menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, saya berusaha membangun karakter berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman dan internalisasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara.
yang mana didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya di sini cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir para murid di pertengahan abad ke-20. Kemudian kodrat alam juga di Indonesia memiliki 2 musim Pak ya, ada musim hujan dan ada musim kemarau. Serta bendangan alam mulai dari pesisir, pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis dan mengaruhi cara pendidik menuntut para murid. Nah, di sini pengaruh dari luar juga tetap kita harus disaring gitu, difilter benar-benar karena banyak sekali budaya-budaya luar untuk mempengaruhi dunia pendidikan kita yang tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik menuntut kekuatan kodrat anak. Ya. Itu Pak Ya. dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Manap atas hasil eksplorasinya ya tentang modul, dan alhamdulillah semuanya hampir sudah sangat baik ya. Selanjutnya izin Pak Eko sudah belum ya? Mohon izin, takutnya saya lupa nggak. Kalau ada coba reset atau open mic-nya Pak. Enggak. Pak Eko ada kah Pak Eko? Halo Pak? Ya boleh mangga Pak. Siapa? Ya. Kaitan dengan alur eksplorasi konsep KHD Pak. Iya. Saya hanya aplikatif saja Pak penerapannya di kami di SMK itu kebetulan kami dalam menyusun kurikulum Pak di awal tahun itu kami harus menyelaraskan dulu Pak dengan prodi yang ada di sekolah kami dengan industri Pak, karena sebagaimana kuatnya apapun kami mengajarkan, seandainya mata pelajaran atau materi pengajaran itu tidak digunakan di industri, ya, sebagaimana owner daripada siswa kami, pengguna daripada siswa kami, itu siswa kami akan kesulitan Pak untuk beradaptasi. Nah, makanya kami di sekolah kami, sebelum kita melakukan pembelajaran di awal tahun itu, kami merancang penyelarasan dengan industri Pak. Jadi supaya materi yang diajarkan ke siswa itu tidak melenceng jauh dari kebutuhan di industri yang notabene mohon maaf Pak kami SMK Pak. Itulah apa konsep KHD itu natural Pak. Artinya natural menurut saya, natural itu mengikuti arah ke depan dari tujuan siswa kami belajar di sekolah kami di kompetensi kalian yang ada. Seperti itu Pak. Jadi kami selalu berusaha untuk menyelaraskan kurikulum yang ada di sekolah kami dengan kebutuhan kurikulum di industri. Jadi itu saja Pak yang dapat saya tarik kesimpulan dari naturalisasi pendidikan di khususnya di SMK kami Pak. Jadi kami aplikatif terhadap kebutuhan dari dunia industri. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan aplikatif ya dari filosofi eksplorasi mungkin dari dan alhamdulillah sudah sangat baik sekali Pak. Di SMK betul-betul harus betul-betul ya Pak ya sesuai dengan yang ada di kebutuhan ya owner juga peserta didiknya. Baik Pak. Selanjutnya saya coba untuk yang ininya Pak Muhammad Apandi, maaf.
Pak Muhammad Apandi. Apakah sudah atau belum? Kalau ada, coba raise hand. Belum, Pak. Oh, mangga Pak Muhammad. Ya. Mungkin hanya mungkin dari saya, Pak. Tadi sudah banyak lah intinya, dalam arti di sini udah banyak pengungkapan dari rekan-rekan hebat ini. Saya mengambil salah satu kutip dari pemaparan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Gitu. Dan Ki Hajar Dewantara itu memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi satu kunci utama landasan pembentukan peradaban bangsa. Nah, di situ saya berpikir dalam arti ketika memberikan pendidikan penuntunan ke anak itu tidak cukup hanya terkait tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi di situ budi pekerti dan yang lainnya itu tetap harus diselaraskan, dalam arti tetap dikasih untuk mencapai anak-anak yang dalam arti hebat untuk sebagai manusia yang nanti anggapnya mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Abdul Manap, sangat luar biasa ya. Alhamdulillah semuanya sudah memahami, menghayati dari proses eksplorasi konsep tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, Ibu Bapak, hebat. Hari ini kita lanjut ya pada sesi kegiatannya yang tadi sudah saya coba untuk lanjutkan ataupun sudah review ya bersama teman-teman. Alhamdulillah nih dari penguatan teman-teman pada eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, alur eksplorasi konsep hampir semuanya sudah selesai ya. Dalam pemahamannya pun juga secara konteksnya itu relevansinya sangat sesuai dengan alur eksplorasi konsepnya. Baik, Ibu Bapak, saya coba kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya, yaitu pada peta konsep modul 1.1 ini. Baik, yang tadi Ibu Bapak izinkan pada konsep guru penggerak ini memiliki lulusan yang dituju ya. Dan dari 12 Ibu Bapak hebat ya calon guru penggerak angkatan 11 ini, semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan sehat ya, bisa mencapai kelulusan sesuai dengan kompetensi lulusan pada modul 1.1 ini. Yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Ya. Yang kedua, guru penggerak ini melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Selanjutnya pada peta konsep modul 1.1 ini ada alurnya ya. Pada refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan pembelajaran. Kemudian tadi ya ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan masa kini. Kemudian ada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada budi pekerti, kodrat alam, kodrat zaman, kemudian dasar-dasar pendidikan yang menutup. Pada relevansinya alhamdulillah dari hasil pemaparan Ibu Bapak guru hebat ya yang angkatan 11 ini sudah memenuhi ataupun mampu ya secara peta konsep atau refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dipahami pada eksplorasi konsep yang ada di LMS-nya. Baik Ibu Bapak, selanjutnya kita akan melakukan sesi ya. Sesi diskusi kelompok. Izinkan saya menjelaskan yang pertama peserta akan saya bagi pada 2 kelompok ya Ibu Bapak. Dan insya Allah nanti kelompoknya sudah saya petakan. Selanjutnya masing-masing kelompok mendiskusikan. Ada 3 pertanyaan yang harus Ibu Bapak diskusikan ya dalam diskusi ruang kelompoknya. Nanti ada bor yang nanti saya masukkan ya. Bor 1 untuk kelompok 1, bor 2 untuk kelompok 2 ya, nanti saya bagikan. Untuk 3 pertanyaannya, 1, apakah kekuatan konteks sosial kultural
di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHT. Silahkan Ibu Bapak nanti bisa cermati, bisa refleksi diri, bisa cari ya. Kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid ya sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah Anda. Yang ketiga yaitu sepakat satu kekuatan apa ya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Baik Ibu Bapak, ini adalah aktivitas sesi diskusi pada ruang kolaborasi ini yang menjadi inti dan alokasinya itu 70 menit ya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak akan saya bagi ke dalam 2 kelompok dan setiap kelompoknya bisa masuk ke board yang sudah saya sematkan nanti di LMS ataupun biar tadi ada yang tidak muncul ya Bu Niki, nanti saya bisa sematkan juga di kolom chat ya Ibu Bapak. Ini adalah sebuah aktivitas sesi diskusi kelompok. Apakah jelas Ibu Bapak? Jika ada kurang jelas boleh nanti kita. Iya Pak, jelas. Sudah jelas Pak. Baik. Kalau jelas saya coba untuk bagi kelompoknya dan izin Ibu PP pengajar praktik boleh ikut ya untuk monitoring ataupun melihat perkembangan yang nantinya diaplikatifkan pada proses pendampingan individu Ibu Bapak hebat calon guru penggerak di lapangan ya. Jadi nanti sama-sama kita kolaboratif. Apandi barangkali Pak Muhammad Apandi barangkali. Baik, semuanya sudah kembali lagi ya ke main room. Alhamdulillah. Sudah selesai diskusi kelompoknya. Alhamdulillah dilihat dari sesi diskusi kelompoknya di backroom, di background room kelompoknya sangat seru nih. Kelompok 1 sama kelompok 2. Banyak diskusi tentang kekuatan ya dalam konteks sosial dan kultural di daerah, khususnya Cirebon nih ya, Cirebon banyak sekali nih agamisnya, sosial-kultural dalam konteks sosialnya pun juga sangat ini ya. Apalagi sekarang lagi ada yang viral ya. Ya, sekarang viral itu tentang film itu apa? Pina itu ya. Ini salah satu juga dari rekan-rekan di kelompok 1 dan 2 dalam sesi diskusinya sangat aktif ya dan menarik, khususnya di kelompok Ahmad, juga dari kelompok yang kedua Pak Ridwan ya. Sudah ditentukan ketua kelompoknya? Mohon izin dituliskan di kolom chat di main roomnya ya Ibu. Untuk ketua kelompok 1-nya siapa, kelompok keduanya siapa. Dituliskan saja, disematkan di kolom chat. Kelompok 1 Pak Ahmad Tantowi ya. Kelompok 2-nya siapa ya? Mangga ditunggu. Oh iya, Pak Ridwan ya. Ya, alhamdulillah nih Bapak-bapak. Berarti kalau Pak
Ridwan dari jenjang SD, Pak. D. Kalau Pak Ahmad Tantowi SMK ya Pak ya? Tadi kalau saya nggak di SMA. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah nih dari kelompok 1 dan 2. Bagaimana nih tentang pertanyaan, apa kekuatan sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Kita bahas dulu nih. Dari kelompok 1 seperti apa? Boleh Pak, diungkapkan saja hasil dari diskusi kelompok seperti apa, Mangga. Iya, tidak apa-apa Pak, dengan ini ungkapan saja, tidak perlu untuk dipresentasikan juga, karena kan saya tadi menyimak juga nih di diskusi kelompok ke-1 pakai present Bu Hajar ya, sangat menarik nih, pakai apa dan aktif ya. Kelompok 2 juga nih Pak Ridwan, aktif juga nih, semuanya pokoknya keren-keren deh. Hacker pokoknya kalau saya bilang ini kelompok hacker hebat dan keren gitu ya. Ya. Baik, izin Pak Ade, untuk mikrofonnya masuknya di main room Pak Ade, jangan di board kelompok Pak. Boleh lab ataupun dimatikan. Iya, pantesan kita nggak kedengeran Pak dari tadi Pak. Iya. Gak apa-apa. Diungkapkan saja Pak, bukan di present, artinya hasil diskusi ini apa yang Bapak bisa ambil gitu ya. Artinya ada kesepakatan ini seperti ini, seperti ini. Karena nanti ada sesi ruang presentasi di kesepakatan nanti ya, ketika kita sesi sharing diskusi hasil diskusi kelompok dulu ya Pak ya. Mangga. Halo Pak Ahmad. Biar tidak ini dari breakout room kelompoknya keluar saja Pak, masuk di main room lagi. Jadi itunya suaranya ya, teman-teman nggak kedengeran ya? Iya, nggak ada suaranya Pak. Saya coba cek dulu ya, saya biar ini aja.
Cek. Sudah jelas semuanya? Punten Bapak Ibu. Ya, enggak. Jelas, Pak. Baik, ini secara singkat saja Pak, berdasarkan kesepakatan dari kelompok 1 terkait untuk sosiokultural melalui cara pandang Ki Hajar Dewantara. Sosiokultural dari kelompok 1 kesepakatannya itu kita akan mengutarakan 3 hal. Yang pertama adalah tradisi budaya, bahasa daerah, dan mata pencarian atau kearifan lokal. Terus untuk bahasa daerah Cirebon kita itu meliputi 2 hal. Yang pertama itu adalah bahasa Cirebon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat informal, dan bahasa Cirebon halus yang disebut dengan bahasa Cirebon bebasan. Dan bahasa Cirebon ini termasuk daripada bahasa daerah yang dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal di masing-masing satuan pendidikan. Untuk tradisi dan budaya sebenarnya memang sangat banyak sekali di Kabupaten Cirebon khususnya ya. Cuman kita prioritaskan adalah yang ada di daerah Kapetakan dan Suranenggala. Tradisi dan budaya yang ada di daerah Kecamatan Kapetakan dan Suranenggala itu ada unjungan dan juga nadranan. Unjungan dan nadranan ya Pak ya? Ya. Nadranan ya. Kalau unjungan itu kita mengunjungi dalam setiap tahun itu mengunjungi makam-makam leluhur untuk berdoa, terus juga ada sajian makanan yang dibagikan kepada masyarakat setempat, Pak. Seperti pembuatan dodol. Pembuatan dodol ini dibuat oleh 3 orang. Itu kalau menurut esensinya yang saya ketahui itu ada, kalau menurut kacamata pandangan Islam itu termasuk iman, Islam, dan ihsan. Jadi 3 orang itu akulturasi dari budaya agama Islam yang masuk ke daerah kami seperti itu untuk pembuatan makanan, Pak. Terus juga tradisi-tradisi yang lainnya memang sangat banyak sih Pak. Di antaranya itu ada haul, sedekah bumi, temuan, dan ziarah kubur. Ziarah kubur ya, baik. Baik Pak, mungkin ini untuk dari tadi ya udah mencakup 2 poin ya dari pertanyaan tersebut. Kekuatan sosial kultural ini dari budaya, mulai unjungan, nadran, kemudian ada bahasa daerah ya Pak. Namanya betul, apa? Kekuatan lokalnya babasaan gitu ya Pak ya. Bebasan Pak, bahasa Cirebon bebasan. Oh babasan ya. Saya catat nih soal saya mengenal juga nih. Yang ketiganya dari aspek sosialnya apa Pak? Untuk aspek sosialnya itu adalah terkait tentang mata pencarian atau kearifan lokal Pak. Oh mata pencarian ya. Apa itu Pak? Mata pencarian. Mata pencariannya itu secara keumuman itu ngampas Pak, atau ngeprak bahasa sininya Pak. Apa Pak? Ngampas ya? Iya. Ngampas. Atau bahasa apa, ngaprak apa Pak itu? Ngeprak bahasa sini Pak, kearifan lokal. Oh ngeprak. Iya. Ngeprak. Terus untuk yang keduanya itu apa tadi itu ya? Bahasa Pak Eko tuh. Bener Pak Eko? Meka. Oh ya Meka, yang keduanya itu Meka Pak. Meka. Boleh sama Meka. Iya. Baik, sangat komplit Pak. Mangga untuk nih dari hasil nih teman-teman tadi sangat seru nih di kelompok 1. Kira-kira nih ada ambil satu kekuatan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk ditebalkannya dalam konteks sosial kultural yang ada di daerah yaitu Bapak. Seperti apa menebalkan laku untuk di kelas atau di sekolah ya Ibu Bapak sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah Ibu Bapak yang nantinya bisa diterapkan ya di masing-masing kelompok. Silakan sepakati mau apa dari tadi hasil paparan mulai dari sosial kultural budayanya ada unjungan, nadranan, kemudian dari babasan ada bahasa babasan, kemudian ada juga dari sosialnya mata pencaharian nganpas, ngeprak, meka, dan lain-lainnya. Silakan nanti diambil nih Pak Ibu kekuatan sesuai dengan yang nanti menjadi implementasi berdasarkan pemikiran konsep KHB-nya seperti apa. Mungkin itu ya Bapak. Cukup bagus Pak dari kelompok 1. Mangga ada yang lain dari kelompok 1 yang ingin menyampaikan atau menambahkan, silakan. Masih ada waktu Ibu Bapak. Mangga Pak Ketua Pak Eko Harjo Mulyono bisa menambahkan.
Ya, mungkin sementara itu saja dulu Pak. Sementara Pak, terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2 ya. Kita itu tidak mengangkat untuk dipresentasi. Artinya saya melihat bagaimana nih di sesi diskusi Ibu Bapak dari kelompoknya, apa saja yang mungkin dalam konteks ya, sekali lagi mendiskusikan kekuatan sosial-kultural berdasarkan konsep pemikiran KHT. Baik. Mangga dari kelompok 2 siapa Pak Ridwan atau siapa Mangga? Siapa? Sharing saja Pak, jangan ini, tenang saja. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami dari kelompok 2 tadi sudah berdiskusi mengenai sosiokultural di daerah kami Pak. Dan kami sepakat akhirnya kami mengambil namanya Memayu Buyut Rusmi Pak. Karena budaya tersebut letaknya tidak jauh-jauh dari sekolah-sekolah kami. Jadi makanya Memayu Buyut Rusmi itu yang kita angkat dan yang akan kita angkat. Di mana di Memayu Buyut Rusmi itu sangat kental sekali dengan gotong royong. Gotong royong warga masyarakat. Tidak hanya di Trusmi, hampir di seluruh hampir di Kecamatan Pleret, Kecamatan Loro itu semuanya ikut, Pak. Ikut gotong royong, kerjasama di situ. Dan banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dari acara Buyut Trusmi tersebut. Di antaranya ada kreativitas, karena sebelum acara memayu atau mengganti atap masjid, itu diadakan acara arak-arakan. Nanti ada lomba kreativitas setiap kelompok pemuda, biasanya seperti itu Pak. Kreativitasnya seperti itu. Jadi sangat kental sekali dengan kerjasama, gotong royong, toleransi juga ada di situ. Ya banyak sekali lah nilai-nilai yang ada dalam acara Memayu Buyut Rusmi yang dilaksanakan setahun sekali di Masjid Keramat Rusmi Pak. Sementara dari saya sekian dulu, barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, Mangga? Ibu Niki barangkali, Ibu Niki. Mangga, silakan Bu Niki. Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Ridwan, ya benar ya, karena kelompok 2 mengambil salah satu budaya lokal yang ada di daerah dari kelompok CGP, yaitu Memayu Buyut Rusmi, yang mana kan ada nilai-nilai religiusnya juga Pak, yang kayak mengganti atap masjidnya itu gotong royong antara masyarakat daerah segitu sama daerah luarnya juga. Tadi juga kreativitasnya ada, dan juga yang misalnya salah satu yang jadi karakter murid di sosial budaya yang tadi dijelaskan, yaitu bisa kayak misalnya di sekolah itu banyak kegiatan bersih-bersih musola sama-sama, dan kegiatan Jumat bersih sama-sama bergotong royong antar warga sekolah, juga antar sekolah sendiri gitu Pak. Jadi ada kegiatan religiusnya itu, dan juga kegiatan pedulinya atau toleransi ketika ada beberapa siswa atau saudara siswa atau orang tuanya yang meninggal, kita memberikan sodako atau apa untuk untuk disumbangkan ke yang bersangkutan gitu. Untuk yang bikin karakter di sekolahnya ya, kayak beberapa contohnya itu. Jadi yang kayak kreativitasnya juga siswa itu dalam mengerjakan tugas itu kemampuan sendiri, kreativitas dia sendiri gitu, punya tanggung jawab masing-masing, dan seperti itu Pak. Baik. Terima kasih dari kelompok 2 ya. Itu lebih ke sosial budaya ya Pak, yang tadi Memayu Buyut Rusmi. Memayu Buyut Rusmi. Kalau ini sebuah kultur budaya yang sudah berjalan ya Bu ya dari. Iya, setiap tahun ada, dan emang. Berarti ini adalah sebuah eksplorasi yang tadinya yang nanti Ibu Bapak di setiap kelompoknya itu silakan dari hasil eksplorasi pemikiran KHT yang telah kita pahami, kita terapkan ya dalam nilai sosial budaya yang ada di Kabupaten Cirebon ya. Kabupaten Cirebon menebalkan apa konteksnya, seperti tadi sosial budaya atau mata pencaharian, NANPAS atau apa, silakan
konteksnya itu dalam diri sebagai manusia, dalam diri murid itu ditebalkannya seperti apa, kemudian sebagai manusia dan juga anggota masyarakatnya seperti apa. Nah, artinya nanti kekuatan sosiokultural yang ada di daerah ini harus sesuai dengan pemikiran KHD. Artinya yang tadi ada nilai gotong royong ya Ibu Bapak, kemudian ada nilai kerukunan, berarti ada nilai saling memberi kayak tadi anjangan atau ya gitu tadi dari Bapak yang sudah dari satu rumah 3 orang itu Pak tadi pemberian dodol gitu kata Pak Ade ya. Itu salah satu nilai-nilai yang cerminkan salah satu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini adalah salah satu nilai yang harus kita implementasikan di masyarakat ataupun di sekolah ya, yang mana nilai-nilai ini menghormati sikap para leluhur ya. Kalau di Cirebon mungkin seperti tadi anjungan atau berjarah ya Pak ya, berjarah ke makam kubur dan lain-lain seperti itu. Ini adalah satu nilai-nilai leluhur yang Ibu Bapak semuanya bisa terapkan atau diimplementasikan dalam konteks pendidikan untuk menebalkan karakter daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah masing-masing. Nah, namun konteksnya di sini ya Ibu Bapak jangan lupa silakan sepakati untuk setiap kelompoknya mau nilai yang mana nih yang diambil. Boleh nilai sosialnya, boleh nilai budayanya, atau semuanya boleh, mangga silakan. Tapi nanti tebalkan yang mana yang mau diangkat. Contoh tadi Pak Ridwan ya, dari nilai sosial budaya nih, dari nilai sosial budayanya dari kelompok 2 seperti apa. Nanti tolong dikuatkan, tebalkan, baik di implementasi sekolah, penguatan karakter kepada muridnya gitu ya, kepada implementasi masyarakat dan lain-lain. Nah, silakan Ibu Bapak nanti berkolaborasi ya, Ibu Bapak CGP hebat dan yakin percayalah kita pasti ada ruang-ruang tersendiri bisa rupol ya. Apalagi kan kalau daerah Cirebon itu satu kabupaten nggak ada yang dari luar ya, kebetulan CGP-nya masih satu kabupaten. Jadi seperti saya dulu waktu di Kota Bandung ya sama ya Bu ya. Kita sering mengadakan rukor-rukor lah, bahasa saya itu suka ngopi Bu. Ngopi itu kalau di Kota Bandung ini hanya berbagai saja. Ketika saya jadi pengajar praktik itu punya slogan namanya ngopi dan ngabaso urat kalau di Kota Bandung. Ngopi itu ngobrol pintar ya, ala pengajar praktik. Ngabaso urat itu ngabahas soal urusan berat itu bahasanya. Dan pasti ini pun juga nih para CGP ini pasti punyalah trik-trik untuk teman-teman mengadakan sesi diskusi atau ruang kolaborasi secara inisiatif ya Ibu Bapak silakan, tidak dibatasi. Yang penting tolong saling kompak, saling menjaga sesuai dengan konteks program guru penggeraknya. Nah, Ibu Bapak ada tambahan mungkin atau ada hal kesulitan seperti apa? Mangga. Kita berbagi saja Ibu Bapak. Bapak punten, untuk pengumpulan tugas yang ini buat presentasi itu pas tanggal 24-nya atau sebelumnya? Baik, untuk pengumpulan tugas, oke. Nah, di sini tadi nanti di sesi ya. Untuk pengumpulan tugas, kalau saya cek di LMS, Ibu Bapak, itu ada due date-nya ya Ibu Bapak. Due date-nya itu kalau saya dilihat di reader, mungkin saya sebentar cek dulu. Itu ada batas waktu unggah sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan dari kementerian ya pada angkatan 11 ini. Nah, kalau dilihat dari LMS, ketika kami harus menginput, contoh salah satu kegiatan Ibu Bapak di mengakses ya LMS dimulai dari diri ataupun saat eksplorasi konsep, kami pun juga ada due date-nya. Nah, kalau bicara tentang kapan unggah tugasnya, di sini ada due date-nya di daftar tugas khususnya LMS ya yang ada di Pasil itu tanggal 24 Pak. Nah, tanggal 24 ini sekali lagi tanggal 24 ini sesuai dengan jadwal itu hari Senin ya kalau nggak salah. Itu adalah pengumpulan atau waktu presentasi pada hasil ruang kolaborasi presentasi atau ruang kolaborasi saat ini ya.
Nah, ini due date-nya 1 hari ataupun setelah guru penggerak melakukan ruang kolaborasi. Gitu, Ibu Bapak. Ada lagi? Halo? Pak, iya Pak. Nah, untuk due date-nya saya hanya menegaskan saja ya Ibu Bapak, saya cek langsung di LMS di sini. Untuk unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1, sekali lagi ya, unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1 itu due date-nya tanggal 26 Juni jam 23.59. Hari Rabu Pak ya. Betul, dan ini nggak apa-apa ya, nanti sisanya dari ini nanti sebentar lagi kita selesai dan nanti bisa langsung kita ngobrol ya, ngobrol bareng. Mangga nanti Ibu Bapak bisa menyesuaikan. Namun kalau lihat dari due date-nya 26 jam 23.59. Ya, jadi Ibu Bapak tolong dipersiapkan untuk call, artinya ruang kolaborasi bersama diskusi kelompoknya, karena itu nanti yang diunggah di LMS Ibu Bapak. Ya, karena kami pun juga harus menilai dari hasil kontekstual hasil para CGP untuk akses di LMS sebagai nilai ya Ibu Bapak, khususnya di program guru penggerak. Dan mohon kolaborasinya, kerjasamanya Ibu Bapak semuanya hadir sepenuhnya dalam sesi-sesi ruang kolaborasi. Ya, nanti Ibu Bapak ada komunikasikan di grup, nanti kita ada grup WA-nya, dan mohon izin ya kalau saya share pasti Pak Ugan atau fasilitator nge-share TW tugas gitu. Karena itu Pak Ibu ya, kami pun juga ada tuntutan sama halnya ketika kami pun juga ada teamwork dari satuan satker ataupun dari monitoring kementerian. Dan mohon izin Ibu Bapak seperti Pak siapa ya tadi, nanti saya coba cek lagi di LMS-nya yang tidak mengakses atau kurang maksimal. Mohon LMS-nya silakan dibuka, dipelajari. Kenapa? Karena di sana ada tim span Ibu Bapak. Ya, jadi ada tim report kemampuan CGP atau selama pembelajaran program PGP ini Ibu Bapak mengakses LMS-nya. Ya, jadi Ibu Bapak silakan akses selalu LMS-nya, dipahami, dipelajari setiap slotnya, dan insya Allah itu tidak berpengaruh karena Ibu Bapak tidak ada edit atau hanya show student, artinya aplikasinya sudah ditetapkan. Beda dengan kami fasilitator, itu bisa dirubah-rubah. Jadi lebih aman, dan kelebihannya Ibu Bapak bisa memahami kajian-kajian bahan pembelajaran khususnya di setiap modul. Yang kedua, tugas-tugas CGP-nya. Ya Ibu Bapak, harapan saya hanya membantu Ibu Bapak. Mudah-mudahan saya bisa berharap Ibu Bapak semua lulus ya, lulus berhasil, semuanya bisa mengimplementasikan untuk agent perubahan pendidikan di kurikulum Merdeka, khususnya di program guru penggerak angkatan 11 ini. Amin, Pak. Amin. Boleh, Ibu Bapak mangga ada tambahan ataupun hal yang kesulitan, boleh. Kita sambil sharing berbagi aja. Mumpung ada waktu nih, Ibu Bapak mangga. Oke, ada tambahan lagi Ibu Bapak? Jika tidak ada, izinkan saya untuk tarik benang merahnya ya Ibu Bapak, agar teman-teman pun juga memahami ya dalam proses diskusi di sini. Baik Ibu Bapak, kegiatan sesi diskusi kelompok ini sangat menarik ya untuk semuanya. Alhamdulillah nih, kalau kemarin masih agak canggung-canggung nih ya. Kalau sekarang alhamdulillah nih semuanya udah mulai kelihatan Pak. Dan saya pokoknya ini grup hacker aja. Saya bilang dan keren lah. Karena saya orang inilah suka ngulik saya anak coding ya Pak ya. Jadi saya lebih ini condong ke orang-orang hacker hebat dan keren. Artinya secara diskusi kelompoknya Ibu Bapak semuanya sudah aktif dan sangat komunikatif juga ya. Menarik daripada hasil kerja kelompok di sini, artinya salah satu adalah kolaborasi ya, kolaborasi dari Ibu Bapak yang alhamdulillah hari ini sudah terlaksana ya, terlaksana secara
penugasan kelompok, ya, yaitu tentang pemikiran atau implementasi daripada pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang Ibu Bapak sudah bisa menjawab dan juga sudah mulai sekali lagi mendapatkan gambaran untuk diterapkan dalam konteks pembelajaran Ibu Bapak di sekolah ataupun di kelas masing-masing. Nah, secara garis besarnya pada proses di sini Ibu Bapak adalah merupakan sebagai pendidikan yang mana Ibu Bapak itu harus memberikan sebuah benih-benih kebudayaan dalam sesuai dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni memiliki sebuah keyakinan untuk menciptakan ya peserta didik khususnya di Indonesia, baik sekolah, masyarakat yang lebih beradab. Maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Pendidikan menjadi ruang sebagai berlatih dan bertumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat terus diwariskan ya Ibu Bapak. Silahkan nanti Ibu Bapak dijelaskan atau dimasukkan kepada konteks sosial budaya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja Ibu Bapak untuk hari ini. Untuk sesi ruang diskusi selanjutnya, insya Allah sesuai dengan jadwal di tanggal 24 ya. Artinya pada proses selanjutnya, yang pertama saya mengingatkan ya Ibu Bapak, yang pertama hasil dari diskusi kelompok ini, ya di ruang kolaborasi penugasan kelompok ini, setiap kelompok membuat dalam sebuah aplikasi ataupun platform ataupun bahan tayang yang nanti bisa dipresentasikan hasil kerja kelompoknya ya Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak boleh memilih dalam bentuknya baik PowerPoint, poster, Canva, tabel, mind map dan lain-lain tergantung dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Dan nanti silakan ditayangkan dalam sesi ruang kolaborasi berikutnya pada tanggal 24. Nah, di sini nanti setiap kelompok mohon izin Ibu Bapak berbagi peran dan tugasnya. Ya, berbagi peran dan tugasnya ada pengenalan dari ketua kelompoknya, kemudian ada yang berbagilah ataupun tim pembagi layar ataupun yang bagian presentasi layarnya, kemudian ada yang bisa menjelaskan atau menguatkan. Nah, kelompok yang lain, ini ada 2 kelompok nih, gak banyak ya. Silahkan nanti menanggapi. Ya, menanggapi, memberikan tanggapan, memberikan saran untuk saling berkolaborasi apa kekurangan ataupun kelebihan yang menjadi kekuatan ataupun kekurangan nanti dari hasil-hasil kerja kelompok di tiap kelompok tersebut. Ya, jadi Ibu Bapak hari ini selesai dalam tugas kelompok, khususnya diskusi dalam kerja kelompok, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, yang tadi. Ibu Bapak mungkin itu untuk kesempatan nanti di sesi ruang kolaborasi kedua ya, kalau kita itu sebutnya tiap-tiap kelompok berarti siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yang tadi Ibu Bapak buat, kekurangan ataupun kekuatan apa yang nanti Ibu Bapak akan angkat di tiap kelompok masing-masing. Jelas Ibu Bapak? Siap, jelas Pak. Siap, jelas Pak. Jelas? Ya, siap, jelas Pak. Jelas, silakan Ibu Bapak. Tadi tahapannya sudah ya, saya sudah jelaskan, tinggal penutupan dan Punten Pak. Bertanya Pak. Boleh Bapak Mangga, silakan. Ya, tadi kan Bapak bilang kita bertemu lagi tanggal 24 Pak ya? Ya, betul Pak. Pas saya lihat di LMS tuh 24 nggak ada Pak ya, gimana itu Pak? Untuk settingan LMS, nanti saya coba komunikasikan ya dengan tim BBGP. Namun kalau saya lihat di jadwal ya Pak ya, iya. Saya share screen untuk jadwal yang terbaru waktu PGP di angkatan berapa? Angkatan 11 itu ada ruang kolaborasi di tanggal 24. Dan ini sudah tersemat juga nih di LMS-nya gitu. Nanti saya coba cek, termasuk tadi Ibu Niki ya, Bu Niki ya. Terima kasih itu. Jadi teman-teman jangan ragu, Pak, ini kok gak muncul di LMS-nya. Jadi saya pun juga tadi kan udah menyiapkan ruang, padahal di ruangan saya itu sudah terpaut ya Ibu Bapak ya.
di LMS-nya itu. Iya. Tetapi di CGP nggak muncul loh, ada apa? Berarti kalau seperti itu kita hanya mengisi di main room utama saja. Berarti seperti link board-nya bisa kita masukkan di forum sesinya, ataupun jika kesulitan bisa disematkan seperti tadi ya Ibu Bapak ya, mengantisipasi trouble ya Pak ya, apalagi dengan sistem karena kita tatap maya seperti ini ada plus minusnya ya Ibu Bapak ya. Tapi insya Allah lah, saya percaya Ibu Bapak hebat CGP Angkatan 11 ini, khususnya Kabupaten Cirebon, sangat semangat dan insya Allah semuanya memiliki kompetensi yang luar biasa dibanding saya. Izin Ibu Bapak sebelum kita mengakhiri ini, karena ini ada tarik benang merah, silakan Ibu Bapak nanti isi ya refleksi yang sudah saya kirimkan, tapi refleksinya lebih kepada perasaan Ibu Bapak setelah mengikuti ruang kolaborasi di penugasan kelompoknya ya Ibu Bapak. Silakan dibuka link chat yang sudah saya sematkan di Padletnya, silakan untuk diisi saja ya sambil ini Ibu Bapak. Boleh mangga Ibu Bapak sambil sharing saja, ada waktu sekitar 10-15 menit lagi, boleh bertanya ataupun hal apa aja nanti ke depannya atau di sesi ruang berikutnya yang akan Ibu Bapak lakukan. Mangga. Iya Pak Eko, terima kasih sudah mengisi. Nanti saya coba share link Jarmotnya ya. Silakan Ibu Bapak ya mengisi di link Padletnya untuk mengisikan refleksi ya bagaimana setelah mengikuti ruang kolaborasi ini terkait dengan konteks refleksi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara di sesi ruang kolaborasi yang telah dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih nih Pak Warnika ya. Mohon izin saya tampilkan ya Ibu Bapak biar terekord baik. Pak Muhammad Saiful Jihad. Oke, kalau anonim nanti, oh ya Ibu Indah ya, nanti anonimnya dikasih nama ya di Padlet itunya. Pak Ridwan, di pengalaman tersendiri ya, Ibu Niki. Ya. Kami bersama dengan orang lain ya, berbeda jenjang maupun umur. Nah, inilah salah satu ya, sesuai dengan filosofi KHD ya Bu ya. Bergerak dengan cara berdiskusi tentang tema yang sangat menarik. Baik. Terima kasih Pak Eko.
Oke, baik Ibu Bapak, nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengisi dari ruang hasil refleksinya dan Ibu Bapak bisa melanjutkan ya di aktivitas yang lainnya dan dipersiapkan dengan tim kelompoknya ya Ibu Bapak. Bangga. Untuk hari ini alhamdulillah sebagai akhiran dari kegiatan sesi ruang kolaborasi pada penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah ya, khususnya mengangkat daripada nilai-nilai ya sosial kultural yang ada di sekolah masing-masing atau wilayah lingkungan masyarakat masing-masing. Terima kasih Ibu Bapak untuk kegiatan selanjutnya. Nanti Ibu Bapak bisa ikut bekerja sama ya dengan Ibu Bapak masing-masing sesuai dengan kelompoknya, serta jangan lupa Ibu Bapak mengakses LMS-nya ya untuk berselancar. Sekali lagi diisi ya Ibu Bapak ya, karena di saya ada beberapa yang belum muncul. Walaupun di sini ada pemberitahuan, tapi insya Allah lah semuanya nilainya pastilah maksimal ya sesuai dengan hasil yang Ibu Bapak isikan di LMS-nya. Mungkin itu saja Ibu Bapak. Mohon dibuka kameranya karena ini sesi penutupan. Boleh ada yang bisa bantu untuk bantu foto ataupun tangkapan layar biar ada arsip. Kemarin saya pas itu kadon ngirim kelas yang lain ya, ke kelas yang lain. Boleh Pak Ahmad atau siapa mangga untuk tangkapan layar yang pakai laptop. Biar ada arsip semuanya karena ini Ibu Bapak nanti memerlukan ya. Silakan Ibu. Pak, saya screenshot Pak, sama saya aja Pak. Boleh mangga. Boleh Pak. Mohon dibuka untuk jendela videonya. Oh iya, kelas ini siapa nih? Sepakati nanti KM-nya siapa? Karena nanti kalau ada kekurangan saya agak bisa cross-check ke PP-nya atau ke ketua kelasnya. Karena kita ada satu grup ya, biar intinya kita sama-sama menuju. Kalau dalam bahasa saya seperti ini, jika Anda ingin berprestasi, maka silakan Anda lari sendiri. Tetapi kalau kita ingin sukses bersama mencapai tujuan, maka jangan lupa untuk bergenggam tangan gitu Pak ya. Jadi biar satu suara, kalau ada apa-apa lah insya Allah lah, saya percaya semuanya pun juga memiliki kekurangan dan kelebihan, tetapi kalau kita mempunyai ruang yang lebih baik ya ataupun mumpuni, insya Allah kita akan cepat mencapai tujuan ya. Mudah-mudahan semuanya lulus sehat lancar dengan segala sesuatunya. Mangga mohon dibuka untuk itu Pak. Ya, kita foto bersama. Ya. Mangga Pak Ahmad. Ya Pak, sudah Pak. Siap. Kasih kode Pak Ahmad 1 2 3 nya. Okay. Ya. Siap, ulangi. Ya. Kasih kodenya kayak kemarin Pak Eko ya, biarpun kita gini aja. Oke, kayak gini aja Pak ya. Oke, Siap. 1 2 3. Iya. Oke, sudah Pak. Siap. Satu kali lagi Pak, nanti kirim di grup ya biar Ibu PP lihat ya. Siap. 1 2. Bentar Pak. 1 2 3. Oke, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Bapak. Dengan akhir kegiatan ini kita ucapkan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran, kesehatan. Amin. Sesuatunya. Nanti Pak Ahmad ya japri saya. Nanti saya japri Pak Ahmad. Ketua kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Uga. Terima kasih Pak. Pak. Izin live ya.